Makanya orang-orang yang rendah hati itu, tawadu itu cepat sekali majunya, cepat sekali menjadi lebih baik, karena dia mendapatkan saran, kritik, koreksi itu dengan rasa syukur. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Baik adik-adik sekalian, para pemirsa, AA berada di Pondok Pesantren Darut Tauhid di Geger Kalong ini ya. Berikut ini ada beberapa latihan rendah hati. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Dan tiadalah orang yang rendah hati kecuali Allah mengangkat derajatnya. Ayo kita mulai latihan rendah hati. Bagaimana caranya latihan rendah hati? Pokoknya kita awali dengan senang sekali berterima kasih. Orang sombong jarang berterima kasih karena dia merasa orang itu harus melakukan kebaikan baginya. Mari kan maaf lupa ya. Lawan daripada tawadu adalah takabur, sombong. Orang yang sombong cirinya dua, batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Nah, kita ambil dari dua ini. Jadi kita maaf ya tadi kesalahan. Jadi mulai yang pertama, latihan rendah hati adalah latihan rindu nasihat. Jadi kalau ada yang memberikan saran, masukan, bahkan kritik, koreksi, itu adalah bagian penting dari karunia. Jadi kita sholat, ihdinas siratal mustaqim, minta ke Allah, minta diberi petunjuk, dan Allah bisa memberi petunjuk lewat siapa saja. Makanya orang-orang yang rendah hati itu, tawadu itu cepat sekali majunya, cepat sekali menjadi lebih baik, karena dia mendapatkan saran, kritik, koreksi itu dengan rasa syukur. Maaf ya, kemarin ada yang parkir motor di dekat masjid itu, separuh badannya melewati garis. Lalu pas AA lewat, maaf ini motor siapa? Oh saya Pak, katanya. Oh maaf ini saya sedang beli ini. Ya itu udah pastilah ya, kita juga udah tahu. Saya sedang beli ini, terus bicara bela diri. Saya sedang beli ini tidak lama kok, sebentar ya, coba dilihat parkirnya. Oh iya saya begini karena tadi di belakang ini ada parkir yang lain, jadi terhalang begini. Jadi mau bagaimana ini? Oh iya saya pindahkan ini kok tidak lama, terus tidak ada satupun perkataan mengakui salah. Ini di dalam teorinya ya, ini sombong. Sudah salah, tidak ngaku salah, sibuk bela diri. Padahal ini bukan tempat parkir. Terus ditanya, bagaimana kalau yang mau ke masjid, pulang dari masjid? Ya saya tidak lama Pak, ini terus tidak ada keluar minta maaf, tidak mengakui salah. Nah, yang seperti ini itu sebetulnya bagian dari kesombongan. Dan maaf ya, biasanya orang yang seperti ini kalau tidak berubah, dia akan sulit sekali maju. Karena ciri orang yang akan sukses itu adalah terbuka hatinya. Harusnya bagaimana? Maaf, saya salah. Udah begitu. Saya salah, ini parkir tidak pada tempatnya, walaupun mau beli tapi saya maaf ya Pak, insya Allah saya pindahkan sebentar ke sana. Bu maaf. Jadi hina tidak? Tidak. Tapi dengan begitu, lebih buruk lagi. Bahkan ada pernah diceritakan ya, macet di jalan, dari sana macet, dari sini macet. Sesudah turun dari kendaraan, cari apa nih penyebab macet? Ternyata sama. Parkir motor di tempat fotokopi dan separuh ekornya itu ke jalan.
Ini kendaraan siapa? Oh maaf Pak, saya ini sedang tergesa-gesa. Saya apa kalau S1 bikinnya skripsi, kalau S2 apa? Tesis ya. Maaf Pak, ini saya harus fotokopi, ini saya sedang tesis. Oh, menunjukkan dirinya S2 ya. Bapak lihat ini macet, ya tapi saya harus cepat-cepat ini. Karena ini saya tesisnya harus segera di fotokopi, begitulah kurang lebih seperti itu. Udah menunjukkan dirinya mahasiswa S2, sudah tidak merasa salah, melihat macet sana sini, terus gimana ini? Ini merupakan kesombongan. Tidak boleh begitu deh, malu sekali ya. Kuliah apa ya? SD 6 tahun, SMP SMA 6 tahun, kuliah 12 ditambah 4, 16 ditambah 2, 18 tahun, parkir motor saja tidak bisa. Kenapa coba? Inilah kesombongan. Nah adik-adik sekalian, mari kita sekarang awali rindu kebenaran, rindu nasihat. Orang-orang yang sombong tidak bisa, tidak senang agama. Tidak, agama itu tidak disukai. Tidak suka ke Allah, mendengar nama Allah, nyebut nama Allah aja dia berat. Paling yang di atas gitu ya. Tidak berani eksplisit. Itu sebetulnya bagian dari kesombongan kepada Allah. Tidak suka kepada Al-Quran, lebih banyak ensiklopedi, buku-buku, tapi Quran memang dia tidak kelihatan arogan, tetapi tidak suka kepada kebenaran, tidak suka kepada ulama. Kalau dengar ulama itu negatif aja, karena memang bagian memberi nasihat. Kalaupun dicari nanti ulama yang dianggap menurut dia jelek aja, itu yang dikomentarin. Ada komentator-komentator di negeri kita ini ya, kalau ke Islam tuh a priori aja, padahal dia Islam juga. Salah aja Islam tuh ya nggak apa-apa, dia kasihan saja ya, karena yang seperti itu hanya memamerkan keburukan dirinya sendiri. Nah kita tidak boleh ya, mulai sekarang dilatih adik-adik. Kalau ada yang memberi saran, masukan, koreksi, kritik sepedas apapun, ini adalah nikmat dari Allah ya. Kak, tolong kak, itu kerudungnya menceng. Kata siapa menceng? Harusnya bersyukur. Maaf ya, maaf ini. Saya harus lebih bijaksana lagi, takut ada yang sedang sarapan. Tadinya mau nyebut upil di sini, tapi nggak jadi ya, keburu disebut ya. Misalkan di sini aja lah. Atau ada yang nempel di janggut, remeh ya, nasi. Mana yang kita perlukan? Pujian atau menyampaikan sesuai keadaan? Oh, kakak wajahnya cerah cemerlang, bersinar bagai rembulan. Cuma itu ada maaf, ada itu yang nempel. Beres, betul? Dan kita berterima kasih. Oleh karena itu, latihan untuk tidak sombong adalah latihan menerima saran, kritik, koreksi sepedas apapun menurut kita, itu rezeki. Terima, berterima kasih, bersyukur ke Allah, memberitahu kekurangan, berterima kasih ke orang, jangan sibuk bela diri ya. Kalau salah, akui salah, segera minta maaf, bertanggung jawab. Itu orang rendah hati. Jangan suka berkelit. Pernah dulu ya, ada guru kita mungkin baru masuk ke Darut Tauhidnya, di depannya ada sampah. Pas lewat, Dek, apa yang kelihatan? Sampahnya dekat. Itu saya lihat sampah, sebetulnya begini, saya tuh mau ngatur dulu para santri ya, nanti mau saya ambil sampah. Gimana ini? Nggak usah banyak alasan. Siap, saya salah, saya lihat, saya lalai, saya siap bertanggung jawab. Beres, betul tidak? Ini saya mau merapikan santri dulu, udah apa ya, dipungut kok sampahnya.
berapa detik saja. Tapi sudah kelihatan kualitas orang ini tidak mau disalahkan. Kalau kita salah, ngaku salah. Gak apa-apa, gak ada orang sempurna kecuali Nabi Rasulullah SAW. Kita pasti salah. Tapi kalau kita tidak ngaku, berubah dari kesalahan menuju ke kemunafikan yang lebih parah lagi. Ngaku, ya. Kalau salah itu ngaku, minta maaf, minta ampun ke Allah, minta maaf ke orang kalau berkaitan dengan, dan pikul konsekuensinya. Gak apa-apa, pikul, gak diapa-apain kok. Kemarin dapat laporan ada beberapa yang lisannya belum bisa terjaga, tapi secara umum sudah lebih bagus. Nah, sebentar minta laporan ya. Nah, secara umum bagus. Bagusnya kalau ngaku, ya saya masih belum bagus. Tidak diapa-apain, digelitikin nggak mungkin, didengkek nggak mungkin, di smackdown nggak mungkin. Nah, tapi kalau tidak ngaku, pengecut namanya. Jelas adik-adik, mau jadi orang rendah hati, terima nasihat dalam bentuk apapun, berterima kasih dulu ya. Maaf, ingat sebuah kejadian di SMM ini. Ada yang masih masukkan, itu di SMM itu dulu sekali ya. Ada yang judes, wajahnya jarang senyum, tidak 5S, tidak senyum, tidak salam, tidak sapa, pokoknya Hasyim lah ya, pakai shin, Hasyim, asem wajahnya tuh. Oh ya, baik, terima kasih. Lalu temui, Dek, maaf, dapat informasi dari satu orang. Enggak boleh nyebut banyak kalau satu, ya. Saya dapat info dari seseorang, Adek kurang 5S, kurang senyum, kurang salam. Ada rambutannya nih. Maaf ya, kopi. Kasih tahu kalau ada yang begini, Dede, jangan diam aja. Karena pernah suatu saat lihat ceramah, saudara-saudara begini, kedupak kopiahnya, menceng. Kok ceramahnya sedih, tapi yang dengar gembira. Senyum aja karena lihat kopiah menceng, zolim yang tidak ngasih tahu. Udah nggak ada ya rambutnya. Wah, lupa lagi tadi sampai di mana nih? Oh iya, Adek kurang 5S. Cik, masih kelihatan, punten. Masih kelihatan apanya? Rambut? Iya. Harus pakai helm apa? Nggak ada, Dok. Ini gelap karena kopiahnya kegedean. Ya. Saya pakai kopiah ini karena ada yang ngasih, supaya yang ngasihnya dapat pahalanya, dipakai walaupun agak longgar dikit ya. Apa-apalah. Hitung-hitung helm. Tolong tanya ke teman-temannya, karena ini pendapat dari seorang. Akhirnya dia tanya ke teman-temannya. Dah aja. Sore-sore ada yang datang. Ternyata ngasih apel 1 kilo. Terima kasih. Sesudah saya tanya ke teman-teman, memang saya ini kurang ramah, kurang senyum. Terima kasih ini sedikit apel sebagai rasa syukur saya. Masya Allah, ini hebat ini. Nah, pikir dia pasti nih dengan izin Allah nanti karirnya bagus. Karena sudah punya kemampuan untuk mengevaluasi diri. Dan benar dengan izin Allah. Jadi tiap ingin apel tuh ya,
apa nih yang salah pada dia gitu. Memang ini guru tingkat tinggi ya, tidak semua paham. Nah, pengen apel, nggak harus ngerti lah, ini tingkat tinggi. Nah, adik-adik sekalian, apalagi yang harus dilakukan? Latihan tawadu. Pokoknya kalau salah ngaku, itu rendah hati. Kalau dinasehati, diberi masukan, syukur, terima kasih. Nggak usah sibuk bela diri. Tidak usah sibuk bela diri. Tidak penting kalau kita salah sibuk membela diri. Yang penting itu adalah PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Ya, kepentingan kita itu bukan sibuk menjawab. Kepentingan kita itu kita jadi lebih baik. Ulangi nih sedikit. Kalau di depan AA ini ada batu, di sana ada ular, tidak kelihatan. Dan di situ ada makanan kesukaan ya yang sangat kita sukai, dua-duanya tidak kelihatan. Informasi yang mana yang terpenting? Tentang ular, tentang makanan kesukaan, tentang ular yang membahayakan atau makanan yang kita sukai? Jawab. Kenapa ular? Kalau mau bicara yang mantap ya, kalau ragu-ragu tuh jangan begitu. Kenapa ular? Karena membahayakan. Jadi ternyata informasi terpenting bagi kita itu bukan sesuatu yang paling kita sukai, tapi sesuatu yang paling membahayakan kita, betul? Nah sekarang siapa yang paling membahayakan kita? Dosa, kesalahan, kekurangan orang lain, atau dosa, kesalahan diri sendiri? Jawab. Orang tidak bisa melihat kekurangan diri kalau dia sangat sibuk dengan melihat kesalahan orang lain. Kenapa ada orang yang tidak bisa koreksi diri? Karena dia pasti kesibukannya nyalahin orang lain. Jadi kalau orang ini salah, itu ngaco, si ini pelit, si ini bawel, terus kemana-mana salah, besar kemungkinan dia tidak akan bisa melihat kekurangan dirinya sendiri. Kalau tidak bisa lihat kekurangan diri, berarti dia tidak bisa tobat, tidak bisa memperbaiki diri. Kalau dia tidak bisa memperbaiki diri, nggak bisa memperbaiki yang lain. Jadi awalilah dengan senang dapat masukan, senang dapat koreksi sepedas apapun. Walaupun level 4 pedasnya, ya. Terima saja. Dan nggak bahaya. Dikritik tuh nggak bahaya. Yang membuat kita luka di sini tuh ya, dikritik tuh karena kita sombong, merasa hebat, merasa layak dihormati, merasa layak dikagumi, dipuji. Kesombonganlah yang membuat kita tidak mau menerima masukan. Sombong itu hadirin. Padahal itu merupakan karunia Allah yang mengoreksi.